mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Tentu sahabat sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Hari ini pada hari Minggu biasa ke-29, hari Minggu 16 Oktober 2022, kembali Live Spirit SMGM hadir dengan renungan-renungan, di mana hari ini renungan akan dibawakan oleh sahabat kita Tiarma dari Samarinda. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Selamat mengikuti renungan Live Spirit. Tuhan memberkati kita semua. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat SMGM yang terkasih, dimulai dengan kisah hakim yang mempunyai jabatan tinggi, kuasa sebagai seorang hakim, tetapi tidak menghormati seorang pun dan bahkan tidak takut akan Allah. Lalu di sisi lain, Yesus menggambarkan ada seorang janda, dalam arti tidak ada suami, tentu tidak memiliki seseorang yang bisa melindunginya dan tentu tidak punya kuasa. Dalam posisi yang tidak mempunyai pelindung ini dan tidak memiliki kuasa, si janda ini mendatangi hakim untuk meminta keadilan. Dalam situasi tersebut, kita menganggap janda tersebut melakukan hal yang tidak masuk akal atau hal yang sia-sia. Perbandingan antara situasi hakim dan janda tersebut berbanding terbalik. Yang satu, hakim tersebut penuh kuasa, dan si janda yang tidak punya kuasa sama sekali. Dan kita heran, apa yang melatar belakangi si janda tersebut berani datang untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada hakim yang secara akal sehat tidak logis, yang tidak punya kuasa, tidak memiliki seseorang yang dapat melindunginya lagi, nekat datang meminta bantuan kepada hakim tersebut. Dalam gambaran yang sangat kontradiksi ini,
apa yang membuat si janda tersebut berani datang meminta? Kalau di dalam perjanjian lama mungkin bisa kita bayangkan tentang cerita tentang Daud dan Goliat. Sesuatu keadaan yang sangat tidak memungkinkan, yang sangat mustahil untuk kita lakukan, karena kita jelas-jelas tahu secara logika itu tidak pasti terwujud. Dilanjutkan kisahnya lagi di dalam perumpamaan ini. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, ya tentu saja menolak. Namun si janda itu tidak berhenti sampai di situ walaupun ditolak, tapi terus dan terus datang meminta dan terkesan menyusahkan si hakim. Itu versi si hakim. Dia menyusahkan si hakim. Lalu akhirnya si hakim berkata dalam hatinya, "Karena janda ini menyusahkan aku, membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Itulah akhir dari perumpamaan yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Nah, dalam perumpamaan ini yang ingin dikemukakan adalah sikap janda ini yang terus-menerus datang meminta kepada hakim untuk memperoleh haknya terhadap lawannya. Belalah hakku terhadap lawanku. Inilah yang ingin digambarkan dalam perumpamaan ini. Inilah yang ingin digambarkan bagaimana iman orang percaya itu bekerja. Iman seorang janda dalam perumpamaan ini menjadi refleksi bagi kita. Nyanyikan namamu Maria, hitamnya hati ternoda. Engkau yang berimpaling warahmat, putih hati seputih medan. Semoga umurnya Maria, doakan angkat hidup kami. Semoga umurnya Maria, doakan angkat hidup kami. Nyanyikan namamu Maria, dalam kisah hidup di bumi. Engkau yang setia pada salib, buka jalan ke tanah kami. Semoga umurnya Maria, doakan angkat hidup kami. Semoga umurnya Maria, doakan angkat hidup kami. Terima kasih sahabat Tiarma yang sudah membawakan renungan hari Minggu biasa ke-29 ini buat kita semua. Semoga kita dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu. Selamat untuk kita semua. Jangan lupa untuk bisa tetap mengikuti program Life Spirit yang kami siarkan setiap minggu. Bagikan kepada semua sahabat, family ataupun kenalan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng
untuk Anda dapat menerima renungan Life Spirit setiap minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat